sering digunakan ya, wah ini literasi nah begitu ya. Nah, sebenarnya literasi itu tidak terbatas hanya membaca dan menulis kalau menurut saya, lebih mendapatkan pemahaman bagaimana menggunakan informasi yang berasal dari digital. Bahwa masyarakat menganggap literasi itu ya memang baca tulis, hitung terkadang ya. Calistung itu ada literasi, ya kan? Iya. Ledakan informasi yang digital yang semakin banyak itu sebenarnya menuntut dari seorang individu itu bagaimana sih dia bisa mengatasi secara bijak literasi digital dengan berpikir kritis. Menurut UNESCO kan tahapan literasi kan nggak hanya membaca dan menulis, tapi ada identifikasi, memahami dan seterusnya sampai dengan akhirnya mereka bisa mengkomunikasikan, menciptakan dan mengkomunikasikan. Dia sering menggunakan ChatGPT. Seharusnya semakin sanggup untuk memilah informasi mana sih yang saya butuhkan, mana yang tidak gitu ya. ChatGPT hanya sebagai teman untuk diskusi saja Kalau akhirnya. membaca itu juga butuh latihan. Tadi kita di awal menyampaikan literasi itu nggak terbatas hanya membaca dan menulis. Kalau memang kita buat per minggu itu wajib membaca jurnal. Saya pikir itu awalnya memaksa. Tapi lama-kelamaan mahasiswa akan terbiasa dengan lagi itu. Sebenarnya membaca sebelum ke tingkat literasi digital yang lebih tinggi. Nah, menyadarkan dulu membaca, nah itu pun menjadi hal yang sulit menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bineka, dan bertemu kembali dalam seri podcast Pusat Karakter dan Kebinekaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, dalam seri podcast bulan Oktober ini, tepat bulan bahasa dan bulan kebangsaan, series podcast kali ini mengusung tema literasi kritis dari kearifan lokal menuju kebinekaan global. Sebelumnya, Sobat Bineka jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube UPTPKM di @UPTPKMUB. Jadi agar nanti banyak sobat-sobat Bineka yang bisa menonton video-video yang ada di channel ini. Sobat Bineka, hari ini tema kita adalah literasi digital pada perguruan tinggi dengan pemateri untuk hari ini yaitu Ibu Prima Zulfarina, SSMPD, dan beliau adalah dosen bahasa Indonesia di UPTPKM yang yang memiliki minat yang tinggi terhadap bagaimana literasi khususnya dalam literasi digital. Karena beliau juga konsen untuk media-media pembelajaran digital dan seterusnya. Nah, untuk tema ini kita akan mengulas tentang bagaimana literasi digital itu. Nah, untuk sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan Ibu Prima. Ya, bagaimana kabarnya Bu Prima Zulfarina? Pak Renda, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Pak Renda. Oke, ya, terima kasih Bu Prima. Jadi hari ini topik kita adalah literasi digital. Nah, sebenarnya mungkin ya di masyarakat itu hal yang sekarang sudah sering digunakan ya. Wah, ini literasi nah begitu ya. Nah, sebenarnya gerakan literasi kan di pemerintah juga memunculkan itu ya, di Kemdikbud. Nah, sebenarnya kalau dari Bu Prima, literasi itu seperti apa Bu Prima? Kita ingin tahu dulu literasinya sebelum ke digital. Oke, terima kasih Pak Renda. Sebenarnya literasi itu tidak terbatas hanya membaca dan menulis kalau menurut saya. Jadi lebih mendapatkan pemahaman bagaimana menggunakan informasi yang berasal dari digital. Kalau kita bicara literasi digital lebih difokuskan literasi digital. Tapi kalau secara umum literasi itu sendiri ya tidak hanya membaca menulis, tapi pemahaman yang penting terhadap hal yang dibaca itu tadi lebih luas, tidak hanya sebatas kotak-kotak membaca dan menulis saja. Itu menurut pemahaman saya. Tapi kalau difokuskan pada literasi digital, yaitu memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Seperti itu. Ya mungkin kalau berdasarkan apa yang ada di masyarakat ya selama ini, bahwa masyarakat menganggap literasi itu ya memang baca tulis, hitung terkadang ya. Calistung itu ada literasi, ya kan? Iya. Padahal ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bu Prima, baca tulis itu hanya sebagian kecil dari literasi yang sebenarnya literasi tingkatannya tinggi, hanya seperti itu. Baik, kalau selama ini
Bu Prima melihat sebuah literasi digital itu seperti apa? Apakah itu adalah kemahiran orang untuk untuk berpikir ya tentang sebuah teknologi atau seperti apa begitu? Jadi sebenarnya literasi digital di sini kalau menurut pandangan saya lebih ke mengatasi masalah ya, ledakan informasi yang digital yang semakin banyak itu sebenarnya menuntut dari seorang individu itu bagaimana sih dia bisa mengatasi secara bijak literasi digital dengan berpikir kritis. Sebenarnya tidak kemampuan, saya lebih menekankan bukan kemampuan teknis mengambil cara meliterasi digital, tapi bagaimana dia mengolah dari hasil dari literasi digital itu tadi. Sebenarnya cara sederhana seperti ini Pak Renda. Saya lebih fokus ke literasi digital media ya, saya lebih ke digital media. Nah, saya contohkan misalnya seorang mahasiswa. Sekarang banyak misalnya langsung teruskan pesan atau dia langsung misalnya dia nyeletuk di media sosial kemudian meneruskan lagi tanpa sebenarnya dia tahu itu isinya apa. Itu yang terpenting. Jadi saya pikir semakin mahasiswa atau semakin orang itu tinggi literasi digitalnya, saya pikir dia akan berpikir kritisnya juga semakin bagus. Perlu nggak informasi ini saya sebarkan? Perlu nggak informasi ini yang saya buat sebagai pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya itu yang penting inti dari sebenarnya literasi digital. Tidak hanya menyebarkan informasi, tapi juga cara pandang dia terhadap hal tersebut. Oke, baik. Berarti ternyata literasi digital itu juga berhubungan dengan bagaimana mahasiswa atau mungkin orang dalam berpikir kritis gitu ya. Ya, sangat berhubungan sekali kalau itu menurut pendapat saya ya. Karena tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi sebenarnya kemampuan mengolah hasil itu tadi itu yang terpenting sehingga dia nantinya bisa memecahkan masalah. Seperti itu. Lalu kalau berdasarkan pendapat Bu Prima, sebenarnya pada mahasiswa saat ini yang mereka mengikuti perkuliahan di hari ini itu sebenarnya tingkat literasi digital mereka seperti apa menurut jenengan? Kalau misalnya mahasiswa baru ya Pak Nanda ya, kebetulan kelas saya semua mahasiswa baru rata-rata masih perlu diasah sekali karena memang hal-hal maksud saya ketika hal sederhana misalnya seorang dosen nanti saya sudah membuat video tujuannya bukan buat video pembelajaran, bukan untuk biar saya nggak nerangkan lagi, bukan, tapi mereka bisa mengulang-ulang lagi apa yang dijelaskan dari video itu. Nah itu terkadang mereka terlewatkan, cuman hanya lihat itu aja. Bahkan di satu fakultas ya namanya Panuptur itu bisa kelihatan mahasiswa ini lihatnya sampai menit keberapa, mahasiswa ini lihatnya sampai menit keberapa. Nah ketika dilihat dari rata-rata ketik nggak sampai habis dan cuman separuh, berarti kan bisa dilihat mereka literasinya kan hanya kebutuhan untuk memang pemenuhan mata kuliah itu, tidak memang mereka butuh. Jadi memang literasinya memang karena literasi digital tuh sepaham saya itu memang nggak bisa bim salah bim jadi ya saya bagus literasi, tapi harus ada kebiasaan, ada pembiasaan terhadap literasi itu. Jadi nggak bisa kita ngukurnya mahasiswa itu bagus, mahasiswa itu nggak bisa, tapi lihat kebiasaan dari mahasiswa tersebut, itu pemahaman saya. Berarti bisa berhubungan seperti ini Bu. Berarti bagaimana seorang mahasiswa itu menggunakan media sosialnya, kemudian mungkin bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi dalam kehidupannya itu juga sebagai tingkat literasi yang harus mereka kuasai. Seperti itu Pak Renda, betul. Karena tadi saya menyinggung sebuah kebiasaan. Yang namanya literasi itu kan tadi ada yang membaca, tampaknya membaca dulu ya Pak ya, membaca dulu. Ketika mereka banyak membaca, kemudian nantinya pasti saya yakin mereka akan bisa menulis secara bijak dan berpikir kritis itu tadi. Jadi memang karena itu ya, menurut UNESCO kan tahapan literasi kan nggak hanya membaca dan menulis, tapi ada identifikasi, memahami dan seterusnya sampai dengan akhirnya mereka bisa mengkomunikasikan, menciptakan dan mengkomunikasikan. Yang ada setahu saya itu kalau dari UNESCO itu ada 5. Iya, ada 5. Yaitu mengidentifikasi, kemudian memahami, kemudian menginterpretasi, menciptakan dan mengkomunikasikan ya terakhir. Gitu ya. Mungkin mengkomunikasikan itu ketika mereka sudah mulai menulis ya dan dipublish seperti itu Pak. Itu
Berarti tahap paling akhir yang sebenarnya literasi itu ada tahapannya, nggak ujuk-ujuk. Nah, berarti kembali ke kebiasaan tadi Pak Renda sebenarnya. Padahal kalau selama ini orang kan berpikir ya literasi ya sudah, ketika orang memahami tentang teknologi berarti dia Sudah literate gitu terhadap teknologi itu. Padahal ternyata ada tahapannya dalam literasi gitu ya. Kemarin saya sempat baca, jadi ada indeks survei literasi digital berdasarkan Kemeninfo 2022 itu sebenarnya literasi digital itu meningkat 3,54% seingat saya. Sebenarnya sudah mulai meningkat ya, tapi ini maksud saya itu hanya pengukuran bahwa literasi digital saja, belum yang sampai communication tadi, belum sampai di komunikasi. Ini hanya sebagai indeks bagaimana sih literasi digital. Indeks literasi digital 2022 saya tadi malam barusan baca. Jadi memang ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak bisa diukur kualitasnya, hanya kuantitas Pak Renda. Karena saya pikir kalau kualitas sama kuantitas harus berimbang ya. Nah kalau untuk kualitas yang bagus berarti harus ada pembiasaan itu tadi. Berarti kemungkinan ukuran dari survei tadi itu terbatas pada mungkin ya pengetahuan terhadap digital itu tadi. Tapi belum tentu itu kualitas benar. Ya, kualitasnya sampai mengkomunikasikan tadi. Seperti itu. Kalau melihat situasi kondisi seperti yang diceritakan oleh Ibu Prima tadi, berarti seperti contoh begini, bahwa saat ini kan banyak mahasiswa yang sudah disuguhi berbagai software atau mungkin di internet itu ada banyak alat untuk mendesain, kemudian membuat PowerPoint, membuat video kan begitu ya. Tapi bahkan ChatGPT juga ya. Nah, ChatGPT juga betul itu kan ya. Nah, banyak mahasiswa yang memanfaatkan itu. Tetapi ketika pemanfaatannya ya memang bagus, mereka mungkin ya kalau dengan zaman-zaman kita untuk membuat Salindia itu harus menggunakan PPT gitu ya. PPT dan itu mencari gambar sendiri, tapi sekarang kan langsung sudah dicari ada. Benar. Langsung klik PPT apa yang dicari, klik PPT. Nah kan dipermudah terkait teknologi atau mungkin media-media yang ada di internet begitu. Nah, walaupun mereka mahir terkait tentang hal-hal yang digital teknologi itu, berarti bisa kita katakan kalau itu juga masih belum literate terhadap teknologi sebenarnya ya. Kalau dari bagaimana pemanfaatan medianya itu. Kalau pemanfaatan oke ya. Tapi pemanfaatan media oke. Tapi literate lagi kembali tadi kan kita bicara UNESCO, yang terakhir adalah komunikasikan. Ketika mereka misalnya tadi mencari Salindia ya langsung bisa klik Bim Salah Bim. Ketika nanti mereka mengkomunikasikan dan mereka bisa menyampaikan dengan apa yang seperti yang diinginkan, ekspektasinya seperti ini, saya pikir literasinya udah oke. Jadi mereka sudah memastikan kan Pak Renda. Tapi ketika mereka hanya mencari saja dan sudah Bim Salah Bim jadi, tapi mereka tidak bisa mengkomunikasikan dan terbata-bata, saya pikir berarti belum selesai nih tingkat literasi. Itu pandangan saya seperti itu. Jadi memang ya benar UNESCO itu bahwa yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini hal penting. Jadi ketika kita sudah membaca, kemudian kita sudah mengidentifikasi, memahami, bahkan menginterpretasi, dan pada akhirnya mengkomunikasikan, nah itu tingkat tertinggi kalau menurut saya. Berarti tingkat literasinya sudah oke ketika mereka sudah bisa mengkomunikasikan. Seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau saya baca-baca ya, meskipun mahasiswa misalnya dari ChatGPT itu sebenarnya bagus, tapi paling tidak bolehlah diparafrase. Kan pemikiran itu akan berbeda ya Pak Renda ya. Pemikiran ketika kita pemikiran sendiri kemudian kita ambil dari ChatGPT kemudian diolah kan sangat berbeda. Saya pikir Pak Renda akan paham sekali dan sangat berpengalaman melihat mahasiswa sekarang seperti ini. Seperti itu Pak Renda. Ya bahkan sampai fenomena bahwa mahasiswa itu mengerjakan tugas ya dari ChatGPT kemudian meminta tolong buatkan esai tentang ini dan itu dikumpulkan gitu ya. Padahal tempel-tempel ya. Iya bisa jadi ya. Jadi di copy kemudian paste gitu. Padahal
kalau itu dibaca oleh dosennya sebenarnya ya dosen itu tahu loh ini, Ya, ya. oh ini bukan tulisan mahasiswa ini. Tapi Gitu ya. setidaknya Pak Renda Ya. sudah ada tingkat literasi yang walaupun itu masih berapa persen, ya Iya, kan? benar. Meskipun mereka hanya copy paste, pasti di akhir kan mereka juga harus baca. Iya, Paling iya. tidak literasinya paling tidak ya berapa persen lah sudah kita bisa Iya. bertepuk tangan. Tapi setidaknya kalau menurut saya itu masih awal-awal untuk mahasiswa baru. Saya pikir bolehlah mereka nggak apa-apa. Saya ingat sekali bahwa untuk menulis hal pertama itu kita copy paste dulu. Kita copy paste dulu, kita baca. Selanjutnya kan nanti kita baru bisa memparafrasekan. Itu kalau saya pikir kalau untuk awal sih nggak apa-apa, tapi tidak menjadikan sebuah kebiasaan. Iya, Seperti iya. itu sih. Seperti itu Pak Renda. Ya kalau untuk tataran mahasiswa awal Ya, boleh lah Ibu. boleh lah ya. Kalau saya pribadi Ya. ya nggak apa-apa. Memang awal mereka memang butuh harus ada pemantiknya. Tapi lama-lama saya pikir ya itu tadi untuk mencapai tingkat literasi dengan mengkomunikasikan ya harus ada pembiasaan literasi yang lebih tinggi. Seperti Iya, iya. Lebih bijaksana. Nah, betul. Bijaksana dalam menggunakan teknologi. Ya. Gitu ya. Sebenarnya Pak Renda, saya pikir tingkat literasi digital ini lebih bagus bukan keterampilan mencari media digitalnya, bukan. Tapi keterampilan bagaimana mereka memanfaatkannya dan juga akhirnya mereka bisa bijak memilih ketika saya mendapatkan literasi dalam digital ini saya harus apa? Apakah harus saya bagikankah atau saya membuat sebagai acuan pembuatan keputusan atau bagaimana? Itu saya pikir itu tahapan yang paling tinggi ya. Dan itu saat ini saya pikir kita sendiri juga belajar itu. Iya. Seperti itu. Oh, berarti contoh ketika kita menggunakan ChatGPT berarti tidak hanya sebatas kita menanyakan sesuatu dijawab oleh ChatGPT dan kita menganggap oh itu informasi yang benar gitu. Oh, berarti kita masih harus dilihat dulu. Iya, benar. Seperti itu. Bisa nggak Pak Renda kalau statement saya seperti ini? Jadi semakin seseorang itu memahami literasi digital, maka dia akan mampu melihat batas dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana jika seperti maksud saya, ya itu berarti tingkat literasinya dia udah tinggi. Ketika dia semakin melek literasi digital, berarti dia tahu dong tahap perbedaan dunia nyata dan dunia maksud saya di dunia maya itu kan banyak sekali informasi yang ada yang hoax, ada yang dan sebagainya. Ketika dia sudah melek literasi, berarti dia bisa membedakan itu dan tidak asal bisa dibagikan dan diserap atau bagaimana kan seperti itu Pak Renda. Ya, itu saya pikir tahapannya sudah tinggi sekali dan kita belajar berproses untuk itu sih. Iya, jadi mungkin ya memang tadi mahasiswa memerlukan berlatih dulu dengan yang tadi ya tahapan awalnya mungkin dengan ChatGPT kita fokus di ChatGPT-nya gitu. Jadi di sana mungkin tanya-tanya kemudian jawabannya apa coba dikompilasikan. Tapi semakin dia sering menggunakan ChatGPT, seharusnya semakin sanggup untuk memilah informasi mana sih yang saya butuhkan, mana yang tidak gitu ya. Kemudian baru nanti mungkin ChatGPT hanya sebagai teman untuk diskusi saja ya, akhirnya. Itu mungkin pemantik ya Pak Renda. Mungkin pemantik awal. Kan mau nggak mau dia juga harus baca kan. Iya benar. Mau dan nggak mau dipaksa dia harus baca kan. Nggak mungkin dia langsung menyalin dan pasti baca. Nah itu saya pikir tahap persentase terkecil ya yang harus dilakukan mahasiswa paling nggak mau harus baca seperti itu. Jadi saya pikir juga kalau membaca itu juga butuh latihan. Tadi kita di awal menyampaikan literasi itu nggak terbatas hanya membaca dan menulis memang, tapi diawali dengan membaca dulu. Kalau saya pikir kepada mahasiswa baru, saya memberlakukan di kelas saya sebelum perkuliahan saya harus baca dulu. Jadi saya berikan materi harus baca. Yang nantinya ketika kita besok akan bahas materi itu, Anda menerangkan yang sudah dibaca tadi, yang memang pada tahap langsung mengkomunikasikan itu sebenarnya itu melatih sih. Ya memang di awal membaca itu harus dipaksa sehingga untuk mencapai yang tadi kita sudah bicarakan tahapan UNESCO mengkomunikasikan tadi. Saya pernah mendapatkan pengalaman dari salah satu sastrawan Madura waktu di beberapa bulan yang lalu ada kegiatan. Jadi
beliau menyampaikan bahwa kalau kamu mau tahu sesuatu atau kalau kamu mau nulis ya baca dulu gitu ya, itu baca dulu. Tapi memang itu fakta ya, bahwa kita sepertinya memang kesulitan untuk menulis atau mengetahui sesuatu tanpa membaca dulu, Ya, yang betul. akhirnya membuat orang itu kejadian seperti ini. Ketika guru meminta siswa untuk menulis, dia masih bingung. Siswa kan pasti gitu. Menulis, ya, bingung. Nulis apa Nulis ya? apa? Gitu. Kenapa? Karena mungkin bacaannya yang cukup rendah ya, khususnya kalau di Indonesia kan fenomenanya begitu Fenomenanya ya. memang rendah itu bacaannya tadi. Terus kemudian kalau ini dihubungkan dengan literasi digital, berarti karena pengetahuan digitalnya tadi sebatas yang dasar ya, Bu, Dasar. tentang bagaimana ChatGPT kemudian dijawab, itu yang kita gunakan, itu sangat dasar sekali ya, Bu ya. Itu yang akhirnya membuat orang yang memanfaatkan ya sebatas itu saja. Iya, tidak sampai dia mampu untuk mengkreasikan sampai mengkomunikasikan sesuai dengan filter yang sudah dia buat gitu ya. Iya. Seperti itu memang Pak. Jadi saya juga berpikir ya, salah satu penulis artikel sebenarnya itu penulis favorit saya, menyampaikan bahwa sebenarnya ketika sudah mulai terbiasa membaca kemudian menulis, nantinya ketika kita berbicara di depan pasti di dalam otak kita secara tidak langsung sudah ada seperti paragraf-paragraf yang akan kita sampaikan, Iya. sudah tertata. Bahkan kita pun ya Pak Renda ya, kita bisa bicara seperti ini, menyampaikan, kita diskusi tentang literasi digital, kan kita juga latihan kan? Ya, Nah seperti itu. Dan diawali dari membaca itu tadi. Jadi sebenarnya literasi digital itu diawali dengan membaca itu memang oke sekali, memang harus, tapi juga malah harusnya bisa melahirkan kesadaran kritis. Dari tingkat dari yang tadi kita bicarakan Yunis tadi, mengkomunikasikan. Berarti ketika dia sudah bisa mengkomunikasikan dan menciptakan, berarti kesadaran kritisnya juga semakin oke. Kesadaran kritis terhadap literasi digital tadi, hingga nanti dicapaian akhirnya adalah bagaimana seseorang ini bijaksana dalam menggunakan teknologi gitu ya. Tepat sekali. Karena memang bijak menggunakan teknologi itu nggak sebatas ngomong aja ya Pak Renda. Ya, benar. Kita pun juga seperti itu ya. Benar. Nah, ketika menggaungkan ya, kita sebagai seorang akademis menggaungkan ke mahasiswa, yuk kita literasi. Tapi sebenarnya nggak sebatas itu, luas sekali. Tapi memang diawali dari hal yang terkecil, membaca itu tadi. Pengetahuan dulu. Ya. Sudah ada pengetahuan baru kita bisa mengkomunikasikan pengetahuan itu, kemudian sampai menciptakan simpulan baru hingga akhirnya kita mengkomunikasikan apa yang kita ketahui. Betul. Dan kalau di fenomena sekarang kan memang ini ya, Bu ya, oke lah, generasi-generasi sekarang paham berbagai teknologi. Tetapi pada faktanya generasi sekarang itu banyak yang kurang bijak dalam penggunaan teknologinya ya, Bu. Hingga mungkin kalau sekarang ya banyak ya orang-orang yang di Twitter itu akhirnya terkena kasus ya, karena mereka ngawur kena tidak UU bisa ITE memberikan dan batasan-batasan seterusnya. tertentu. Berarti gini Pak Renda, berarti ketika seseorang itu bisa memanfaatkan teknologi, atau ketika seseorang itu menguasai banyak teknologi, tidak berbanding lurus dengan mereka berpikir untuk memanfaatkan dengan baik. Benar. Itu ya berarti Benar. Berarti itu sebenarnya yang sulit ya Pak Renda. Iya. Gimana Pak Renda? Kalau menurut Pak Renda, bagaimana kalau kita bisa menguasai banyak teknologi tapi juga harus berbanding lurus ketika kita secara bijak menggunakan teknologi itu? Nah, sebenarnya ini akan bagaimana kontrol dari orang terdekat mungkin ya, karena mungkin gini, kalau sekarang itu ya saya lihat di Instagram di Instagram atau mungkin di YouTube gitu. Terkadang ketika seseorang, orang tua begitu ya, bersama dengan anaknya, orang tua sibuk main HP sendiri, anak dibiarkan begitu saja gitu. Dikasih HP. Dikasih HP, kemudian dia nonton di HP sendiri. Yang bisa jadi di HP yang dia tonton itu ada beberapa hal yang mungkin ya tidak bagus iya, tidak bagus, tapi orang tuanya
tidak apa ya, tidak perhatian dengan itu. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya tingkat literasi digital pun kepada pemahaman orang tua ke anak itu juga menjadi hal yang penting. Maksudnya seperti ini, ketika orang tua itu memberikan gadget ya, sudah nak lihat YouTube dulu gitu ya misalnya, pasti nggak nangis nggak apa. Nah sebenarnya secara tidak langsung mau tidak mau kan literasi digitalnya sedikit pasti ada, ya kan anak-anak. Nah berarti orang tua itu harus bijak memilih yang bagus seperti apa, seperti itu. Tapi itu kadang sulit Pak Renda. Sulit sekali itu memang. Tapi secara tidak langsung lah, paling tidak sedikit entah 10%, 15% ada konteks literasi digital itu tadi. Iya, benar. Itu ya Pak Renda ya. Mau tidak mau kita suka tidak suka ya memang kita harus menjalani itu ya kan, mau nggak mau. Coba kalau misalnya kita membatasi, ketika kita membatasi anak itu kan kasihan juga. Iya, benar. Tapi yang terpenting adalah bijak memilih itu tadi. Bahkan bijak pun itu juga sulit loh Pak Renda. Iya, benar. Kadang apa ya, sebenarnya tapi begini, kalau menurut saya sih selama orang tua atau saya tidak hanya mengatakan orang tua saja, tapi orang-orang terdekat dari seorang anak ini ya, yang dia diberikan YouTube atau apa begitu, dan penguasaannya yang mungkin bisa lebih cepat daripada orang tuanya atau orang terdekat, itu kalau orang-orang terdekatnya itu bisa apa ya, memberikan saringan bagi dia, memberikan informasi bagi dia, itu sejak kecil anak ini pasti akan terbentuk ya. Jadi akan bisa membatasi sendiri mana sih yang bagus tidak bagus gitu. Saya punya pengalaman pribadi ya dengan anak saya gitu. Nah, anak saya itu kalau karena tipenya kinestetik ya, jadi aktif sekali Bu. Jadi wah itu kalau tidak ada sebentar itu duduk, setelah itu berjalan mana melakukan apa. Nah kalau diberi HP YouTube begitu, dia duduk sudah nonton gitu. Diam gitu. Iya, diam dan nonton. Nggak lari-lari. Iya, nggak lari-lari ke sana kemari gitu. Nah itu memudahkan orang tua untuk contoh ketika ada kegiatan apa begitu, akhirnya diberikan HP bisa. Tapi mungkin yang perlu dilakukan orang tua adalah menemani entah ibunya atau ayahnya gitu, menemani anak ini berapa menit untuk jadi contoh ya, kalau di YouTube Short gitu, ada YouTube Short gitu, itu banyak muncul video-video yang dibuat oleh kreator-kreator gitu. Terkadang ada adegan memukul, kemudian ada adegan ini. Nah kalau anak tidak dibatasi, diberitahu ini ini nanti dia tidak boleh mukul gini ya, kalau sama temannya gini. Nah saya melakukan itu akhirnya apa ya, itu bisa menjadi tontonan anak, tetapi orang tua memberikan pendamping itu pendampingan itu. Kayaknya itu yang kurang di masyarakat Indonesia. Berarti itu literasi sejak dini ya? Iya benar. Sejak dini di literasi itu. Ya saya juga berpikir juga seperti itu. Memang pendampingan itu hal yang penting ya ketika kecil, apalagi sekarang mau nggak mau ya anak kecil ya paling nggak tontonannya YouTube ya. Mungkin ada ya, kita nggak apa-apa sebagai orang tua juga membatasi, tapi kalau terlalu membatasi juga kasihan. Nah benar tadi kata Pak Renda, memang pendampingan meskipun beberapa menit itu menjadi hal baik untuk maksudnya untuk meng-cross check-kan ini loh nggak baik, ini loh baik, seperti itu. Kemudian Pak Renda, saya berpikir ya, apakah Pak Renda ada ide bagaimana ke mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, terkait dengan pemahaman literasi digital. Maksud saya pembiasaan agar mereka nantinya bisa mengkomunikasikan atau menciptakan, karena kan berproses itu tadi untuk mencapai literasi digital sehingga mereka bisa berpikir kritis. Nah itu sampai saat ini saya belum menemukan bagaimana mahasiswa bisa di pola pembiasaannya. Itu saya belum bisa menemukan seperti itu. Seperti apa sebaiknya saya menyampaikan seperti ini ke mahasiswa. Anda lebih senang ya kalau buka medsos ya daripada paling nggak 1 minggu aja baca jurnal. Iya bu. Nah coba dibayangkan ketika Anda buka medsos terus, kira-kira nanti bahasa yang Anda serap pasti akan banyak bahasa gaul dan bahasa seterusnya, dan itu akan berimplikasi ketika Anda nanti menulis. Betul nggak Pak Renda? Iya kan. Kadang kan mahasiswa kan menulisnya kan
bahasa lisan yang dituliskan. Iya, benar. Strukturnya itu. Berarti Bu, harusnya gimana? Ya harusnya bisa diimbangi. Tapi secara kita pun untuk mengimbangi itu kan juga butuh proses. Benar nggak Pak Renda? Saya sendiri pun, saya pribadi pun ketika mengimbangi bagaimana saya bisa literasi digital tidak hanya membaca dan menulis saja, bagaimana bisa memanfaatkan dan mengimbangkan apa yang saya baca, itu juga butuh proses seperti itu. Nah, saya pikir ini yang menjadi PR kita ya. PR kita sendiri dan juga PR kita ke mahasiswa. Apakah memang harus dipaksa 1 minggu 1 artikel atau bagaimana? Nah, itu yang saya pikir kita harus pikirkan buat pola bagaimana untuk mahasiswa seperti itu. Sebenarnya kalau itu kan berhubungan dengan literasi bahasanya ya, bagaimana seorang mahasiswa bisa mencari informasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam ragam tulis. Akhirnya ketika dia menulis sebuah tulisan, maka sudah menggunakan pola ragam tulis itu, bukan lagi ragam lisan yang dituliskan gitu ya. Betul. Ya sebenarnya kalau itu kan akan berhubungan dengan kebiasaan mahasiswa sering membaca tulisan ilmiah atau tidak kan sebenarnya itu. Betul. Nah kalau tadi mungkin dengan opsi yang disampaikan oleh Bu Prima, sebenarnya bisa nggak ya kalau kita buat per minggu itu wajib membaca jurnal gitu. Saya pikir itu bagus Bu, karena akhirnya walaupun awalnya memaksa, tapi lama-kelamaan mahasiswa akan terbiasa dengan itu, yang nanti pada saat skripsi mereka akan menuai hasilnya Bu. Jadi selama ini ternyata saya sama dosen saya dipaksa ini itu ternyata dia akhirnya bisa menulis skripsinya dengan bahasa ilmiah, bahasa yang ragamnya sudah tulis, bukan lagi ragam lisan gitu. Nah, lalu kalau itu dihubungkan dengan bagaimana mahasiswa menggunakan medsos tadi ya, memang penggunaan medsos itu penggunaan bahasanya ya ragam populer, ada bahasa gaul yang di sana itu sangat mempengaruhi ragam tulis mereka. Tapi ya kita tidak bisa membatasi penggunaan medsos juga ya Bu ya. Tapi memang mungkin tadi ya Pak Renda ya harus dipaksa paling enggak 1 minggu lah baca 1 artikel. Karena memang kebiasaan dari dulu mereka mereka masuk inputnya SMA kemudian sekarang sudah menjadi mahasiswa, berarti pembiasaannya juga harus berbeda dibanding mereka dulu masih di SMA. Tapi ya memang itu menjadi kalau saya juga PR juga Pak Renda menurut saya, bagaimana mahasiswa ini kembali lagi sebenarnya membaca sebelum ke tingkat literasi digital yang lebih tinggi. Nah, menyadarkan dulu membaca, nah itu pun menjadi hal yang sulit menurut saya. Ya memang dipaksa baru terbiasa. Betul tadi kata Pak Renda tadi. Tapi kalau selain itu sih Bu, kalau saya biasanya di kelas itu yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mencari pengetahuan, saya memberikan kebebasan mereka mencari berbagai sumber untuk satu topik mata kuliah yang akan satu topik pertemuan yang akan dipresentasikan minggu depan gitu. Contoh mengenai ejaan, diksi dan istilah dalam ragam ilmiah. Mereka saya persilakan untuk mencari dari manapun, ChatGPT pun boleh. Ya dengan bebas ya, nggak harus buku artikel. Yang penting mereka cari dan baca ya Pak dan itu untuk membuka wawasan mereka bahwa ada banyak sumber yang bisa saya gunakan walaupun di internet atau mungkin dari buku konvensional gitu. Nah kemudian dari ChatGPT pun mereka tidak akan copy paste, karena yang saya minta itu silakan dibaca kemudian nanti ditulis tangan Bu. Nah saya pasti meminta itu tulis tangan ya. Itu per individu atau kelompok? Per individu. Jadi kenapa saya terapkan yang tulis tangan? Ketika dia copy paste bisa untuk ngetik gitu ya, diketik itu kan copy paste bisa. Tapi kalau tulis tangan pasti dia akan membaca dan kemudian dituliskan. Nah, kalau ini ya dari teori di bidang pendidikan ya Bu ya. Kalau orang itu sudah sampai tahap melakukan ini menuliskan informasinya gitu ya, pasti ingatan bertahan di ingatan lebih lama Bu daripada hanya membaca. Membaca copy paste lah. Kalau ini ada tulis tangannya, nah akhirnya pengetahuan dia terkait materi tersebut bisa bertahan lebih lama, setidaknya
Mungkin kalau yang baca copy aja, paste ya cuma 1 bulan, kalau itu bisa 2 bulan itu gitu ya beberapa Pak. bulan Tapi gitu. iya Pak Renda, saya juga maksud saya juga merasakan itu sih. Iya, iya. Ketika copy paste saja kemudian dibaca memparafrase lagi, itu memang ingatan maksud saya, pemahamannya kurang dalam dibanding saya nulis, karena itu kan saya sering nulis ya, sering saya tuliskan lagi. Ketika saya sudah baca, saya rangkai, saya tuliskan lagi. Itu saya lebih apa ya, mungkin sama kebiasaan dulu, karena saya memang generasi bukan Iya, generasi iya. sekarang. Kebiasaan dulu waktu sekolah kan mesti harus dicatat gitu Iya, Pak. iya. Berarti memang itu menjadi satu hal yang penting, bisa diaplikasikan ke mahasiswa Iya, ya Pak Renda ya, pemahamannya. Ya, saya pikir itu positif loh sebenarnya bagi semua orang yang mau belajar. Iya. Karena ya walaupun kita dianggap dosen jadul ya. iya benar kok masih tulis tangan. Kenapa suka laptop yang gitu ya? Iya Pak Renda, itu Iya. memang meskipun jadul tapi mengena sekali ya di pemahaman. Dia selain baca, dia juga mau nggak mau dia harus nulis. Menuliskan informasinya, memberitahu ke orang lain kan, berarti kan begitu. Ya saya pikir ya itu sih yang bisa memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk dia bisa mengingat informasi lebih lama, kemudian bisa memanfaatkan berbagai sumber dan tidak hanya terpaku bahwa sumber ini seperti ini, berarti yang benar sumber ini. Padahal di sumber yang lain ada yang berbeda. Iya. Setidaknya ya itu tadi, sedikit dia sudah baca dan nulis tadi, pemahamannya memang lebih bagus ya. Memang yang ya itu mungkin dianggap jadul, tapi sebenarnya itu efektif sekali ya untuk pemahaman lebih lama. Iya, ya mungkin yang bisa kita tangkap ya dalam podcast kali ini ya, bahwa sebenarnya literasi digital itu tidak hanya berhubungan dengan bagaimana seseorang itu melek terhadap teknologi media begitu. Tapi bagaimana seseorang ini bisa bersikap kritis juga dalam memilah mana informasi yang bisa saya gunakan, mana yang bisa saya bagikan, bisa dikombinasikan dan seterusnya. Lalu akhirnya ketika seseorang sudah menjadi kritis terkait, ini bukan kritis sakit ya, tapi kritis orang itu bisa berpikir secara lebih dalam gitu ya. Akhirnya bisa menemukan ini yang paling tepat, ini yang paling benar yang ini gitu kan. Akhirnya dari bersikap kritis tadi, berpikir kritis sudah didapatkan. Nah, pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang bijak dalam menggunakan teknologi atau media. Yang pada faktanya sampai hari ini pun banyak orang yang masih belum bijak dalam menggunakan teknologi. Ya walaupun literasi digitalnya bagus. Ya dari segi pengetahuan bagaimana jumlah peningkatan yang menggunakan itu ya. Tapi pada faktanya masih belum bijak dalam menggunakan teknologinya. Baik, jadi itu Bu Prima yang mungkin kita diskusikan hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi audiens yang menonton video ini, dan mungkin berikutnya akan ada diskusi-diskusi yang lebih dalam lagi tentang literasi kritis dari kearifan lokal menuju kebinekaan global. Nah, kemudian untuk sesi kali ini kita akhiri ya. Terima kasih pada Bu Prima yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan ini ada satu slogan yang ada di podcast kita, yaitu satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Luar biasa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.